Hai guys, welcome to Inside Talk TV. Kali ini adalah versi Inside Inspiration. Inside Talk bukan hanya memberikan informasi ataupun hiburan kepada para viewers, Inside Talk juga menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif bagi Anda semua. Nah, kali ini adalah tokoh yang sangat menginspirasi. Beliau juga merupakan salah satu tokoh pendidikan yang berhasil membuat satu kelas menjadi satu gedung besar. Wow. Let's go. Welcome to the successful world. Inside Talk TV bukan hanya menawarkan yang namanya hiburan, informasi. Ya, kali ini kita menghadirkan seorang yang sangat menginspirasi dunia pendidikan, pendidikan yang sukses di bidangnya. Ya, dan mempunyai arti tersendiri bagi saya karena beliau juga merupakan mentor ataupun dosen saya. Yes, iya. Langsung saja kita sapa. Apa kabar, Pak Nugroho? Selamat siang. Selamat Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mewawancara Bapak sebagai tokoh inspirasi bagi kaula muda. Iya. Tentunya saja kita ketahui bersama ya Pak Nugroho adalah seorang yang sukses di bidang pendidikan. Ya, kita ingin tahu sebenarnya Pak Nugroho ini kesehariannya sebagai orang sukses apa sih kesehariannya Pak? Seperti kita layaknya umumnya atau beda dengan orang umumnya? Ya. Apa sih keseharian Bapak biasa sehari-hari? Makan, tidur, atau ada orang-orang biasa. Spending time atau ada quality time yang beda Bapak lakukan setiap hari? Belajar kali ya. Belajar ya? Ya, jadi tiada hari tanpa belajar. Oh, setiap hari belajar. Belajar itu penting. Yes. Harus terus-menerus mengisi sesuatu ke dalam pikiran kita dan tidak hanya belajar saja. Apa yang sudah dipelajari itu harus dibagikan kepada banyak orang, dan yang paling penting lagi sebelum membagikan itu kita harus mempraktekkan apa yang kita pelajari. Nah, banyak orang membaca, banyak orang mengikuti seminar, namun tidak diterapkan. Iya, masuk kanan keluar kiri. Ilmunya keluar dari gedung selesai. Ya. Nah, kalau untuk Pak Nugroho sendiri, memang saya kenal udah lama. Tapi yang kita tidak tahu sih sebenarnya untuk menjadi sukses, guideline buku-buku yang Bapak baca itu biasanya apa aja sih? Gitu? Iya, sedikit bocoran Pak. Bukunya banyak sekali. Banyak, mungkin ada satu atau dua buku favorit. Diceritakan semua, ini mesti 4 tahun 8 semester. Lama. Oke, mungkin kita ini buku yang untuk pemula. Iya, betul. Ada banyak buku-buku yang bagus yang bisa digunakan ya bagi pemula. Yang salah satu yang paling banyak disarankan itu adalah How to Influence People. Bagaimana mempengaruhi orang. Nah, tapi apapun ceritanya, setelah kita baca itu ya, seberapa pintar pun kita mempengaruhi orang, inti-intinya adalah apa yang ada di dalam diri kita, yang kita selalu sebut dengan karakter. Nah, kalau kita tidak memiliki karakter yang bagus, lalu kita memiliki keterampilan yang bagus, ya, itu akan ada banyak blocking yang membuat kita tidak bisa maju dengan cepat, atau bahkan tidak berhasil. Oh, jadi knowledge dan karakter itu harus sejalan. Ya, itu yang kita sebut ya characters dan kompetensi. Nah, kalau seseorang karakternya bagus tapi dia kurang kompeten, ya dia akan mencapai satu level tertentu, susah udah naik ke atas. Tapi ketika karakter ditambah dengan kompetensi berjalan seiring, ya itu mereka akan melaju terus ke atas. Unlimited. Naik bentar turun lagi. Naik jatuh bangun, macam lagu aja jatuh bangun. Iya, sebelum Bapak terjun ke bidang pendidikan, nah tentu kita ingin tahu, viewers ingin tahu dulu Bapak cita-citanya apa sih? Ketika masih sekolah dulu ya, itu khususnya di SMA ya, pernah bercita-cita jadi dokter.
jadi dokter. Itu sebabnya ketika itu kita pemilihan jurusannya waktu itu ada 3, yaitu ilmu sosial, biologi, sama fisika. Nah, karena kepengen jadi dokter, saya memilih biologi. Tapi nggak jadi dokter. Nggak jadi, Pak. Sekarang jadi dokter juga, tapi dokter di bidang manajemen. Boleh tahu nggak alasannya kenapa bisa merubah dari cita-cita jadi seorang dokter menjadi seorang pengajar? Jadi waktu itu kita kan berasal dari kalangan yang kurang mampu secara finansial. Papa mama bukan orang kaya, dan secara finansial kita juga jungkir balik. Nah, waktu itu saya berpikir untuk mau menjadi dokter itu satu, jangka waktunya panjang sekali. Nggak seperti sekarang bisa cepet. Lalu prosesnya panjang ya, sampai harus di atas 6 tahun baru jadi biasanya ya. Dan kemudian biayanya juga besar sekali. Nah, jadi untuk itu saya berpikir kembali, daripada nanti dipaksakan tak jadi, ya lebih bagus udah nggak usah. Tapi dokter memang berguna bagi banyak orang. Menjadi seorang pendidik juga lebih berguna lagi. Udah pasti. Bisa banyak menghasilkan banyak dokter. Makin besar. Nah, kalau cerita seperti yang tadi Pak Nugroho bilang, bahwasanya dari keluarga yang mungkin tidak begitu kaya, misalnya, biasanya kan kalau kita yang tidak begitu kaya itu berusaha di umur-umur yang sangat muda biasanya. Ketika kita kan SMA udah mulai kerja juga pada dasarnya, cari paruh waktu. Nah, untuk Pak Nugroho sendiri, kapan mulai bekerja pertama kali dan kerjaannya apa sih? Waktu masih SD saja kita sudah bantu-bantu orang tua bekerja. Jadi waktu itu ada kerjaan serabutan ya yang bisa dibawa pulang ke rumah. Jadi waktu SD saja kita sudah harus dikondisikan seperti begitu karena keadaan ekonomi keluarga yang harus menjadikan kita itu berjuang seperti itu. Nah, Pak, Bapak sekarang kan sudah menjadi tokoh inspiratif mungkin bagi mahasiswa Bapak, bagi kaum muda. Bapak pasti ada tokoh panutan, tokoh inspiratif Bapak sewaktu Bapak ingin mencapai suatu kesuksesan. Sesungguhnya saya nggak berani mengatakan sudah menjadi tokoh inspiratif ya. Hanya sebuah proses yang dimana tadi di awal saya sebutkan, yang kita pelajari kita harus sharingkan kepada banyak orang. Nah, berbicara tokoh inspiratif ya, ada banyak tokoh-tokoh yang pernah hadir dalam kehidupan saya yang memberikan banyak mindset positif ya. Ada tokoh spiritual, ada tokoh di bidang-bidang yang lain. Nah, yang sangat banyak memberikan sentuhan perubahan dalam kehidupan saya itu justru adalah tokoh di spiritual. Salah satunya adalah beliau adalah seorang pemimpin yang luar biasa sekali. Saat ini kita menyebut beliau itu sebagai Hausutati. Nah, beliau itu benar-benar luar biasa. Beliau mengabdikan dirinya, jiwa dan raganya demi untuk kepentingan ya orang banyak. Beliau punya usaha, punya pabrik ya. Pabriknya itu bahkan beliau tinggalkan hanya demi untuk mau mengabdi. Nah, ini adalah sebuah turning point yang sangat penting dalam kehidupan saya, di mana saya belajar bahwa hidup ini ya banyak orang tahu apa yang kita miliki itu sebenarnya hanya titipan. Tapi kita selalu beranggapan itu adalah milik saya. Dan ya tokoh spiritual yang baru saya sebut tadi itu junjungan yang sangat luar biasa. Beliau mengorbankan segala-galanya. Saya yakin banyak juga tokoh-tokoh yang lain yang juga seperti itu. Tetapi saya mau katakan bahwa saya tokoh seperti itu di dunia ini sedikit sekali. Sedikit sekali. Nah, jadi di samping itu ada tokoh-tokoh lainnya yang juga memberikan banyak input, masukan di bidang kepemimpinan, manajemen, komunikasi, dan lain-lain. Luar biasa ya. Memberikan dampak terbaik ya. Intinya tokoh itu inspiratif, kita bisa bermanfaat bagi semua orang. Nah, saya punya pertanyaan yang agak lari sedikit sebenarnya. Selama hidup kita ini kan kita selalu berpikiran, saya yakin semua yang lahir di dunia ini mempunyai pemikiran baik. Mau jadi orang baik, diajarkan untuk menjadi yang terbaik pastinya. Tapi pada saat dia berjalan seiring waktu, Pak, dia itu bisa terpengaruh dengan sesuatu yang mungkin kalau misalnya Anda pejabat mungkin bisa menjadi korupsi misalnya. Misalnya Anda adalah pebisnis, Anda akan memakan ataupun menghalalkan segala cara. Nah, untuk menanggulangi hal-hal demikian, Pak Nugroho, kira-kira apa sih yang harus dilakukan setiap manusia itu? Pertama itu komitmen. Jadi kalau manusia itu
hanya berjanji tidak komit ya, maka dia akan mudah sekali untuk berubah. Tapi kita berbicara komitmen, apa itu komitmen? Di Cendana kita mengajarkan komitmen adalah sesuatu yang kalau kamu udah bilang A ya A, kalau kamu udah bilang ini ya ini gitu. Jadi tidak dengan gampang bisa dirubah. Dan yang paling penting lagi adalah ya itu penanaman spiritual yang sangat kuat harus ada dalam diri orang tersebut. Banyak orang ya hanya kelihatan spiritual dari eksternalnya saja, tetapi dari internalnya tidak. Nah, yang penting spiritual itu bukan eksternalnya, bukan dia kelihatan sangat aktif mengikuti aktivitas keagamaan, tetapi ya itu hanya kelihatan di luarnya saja. Tapi kalau dari internalnya, bagaimana keyakinannya kepada Tuhan, bagaimana keyakinannya terhadap hal-hal yang spiritual, dan benar-benar dia berkomitmen untuk menjalankan itu. Dan yang ketiga itu adalah lingkungannya. Nah, kalau lingkungannya adalah lingkungan yang bagus ya, lingkungan yang positif, bukan lingkungan yang neko-neko, maka itu akan memperkuat lagi ya komitmen itu untuk terus maju melakukan hal sesuai dengan apa yang harus dia lakukan. Jadi tidak dia ketika dibawa baik lalu kemudian seperti yang Benny katakan, setelah dia mencapai sebuah posisi niat baiknya sudah berubah, bergoda, lalu kemudian menjadikan ya apa yang pernah dimulai oleh dirinya itu hancur. Nah, kalau cerita sukses pastinya di dunia ini tidak dipungkiri bahwa sebelum kita sukses pasti kita memiliki kegagalan. Betul. Tidak mungkin kita bisa sukses tanpa kegagalan. Untuk seorang Pak Nugroho nih, pernah nggak mencapai titik paling rendah? Jika pernah, Pak, kira-kira apa dan gimana sih menanggulangi hal semacam ini, Pak? Ya, jadi bukan cuma saya ya, tetapi saya yakin banyak orang itu pernah mengalami kondisi seperti begitu, termasuk juga Eric, Benny ya, walaupun masih muda juga pernah menghadapi kondisi seperti begitu. Nah, ketika kita menghadapi kondisi seperti begitu, yang pengalaman saya adalah saya selalu ingat ada Tuhan, dan saya selalu ya mengatakan kepada mahasiswa bahwa ya suatu hari nanti kamu itu akan menghadapi yang namanya angin, hujan dan badai. Seperti yang Benny pernah alami ketika orientasi ya, hari pertama datang kita sudah mengatakan kamu dipersiapkan bukan untuk mendapatkan ijazah, tetapi kamu dipersiapkan untuk menghadapi angin, hujan dan badai. Dan itulah yang selalu kita katakan dunia nyata itu sangat kejam. Dan dunia nyata yang sangat kejam itu yang selalu menyeret banyak sekali individu jatuh ke dalam nadi terendah yang tadi kita bahas. Nah, bagi saya ya, saya meyakini bahwasanya Tuhan itu selalu ada. Ketika kita meyakini Dia, ketika kita memohon, di situ Tuhan akan mengulurkan tangannya. Dan saya dalam perjalanan ini ya benar-benar sudah merasakan sekali bahwasanya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada di sana kalau kita percaya, yakin kepadanya, dan ketika kita berdoa dengan sepenuh hati, penuh ketulusan, maka doa kita itu akan didengarkan, dijawab. Ya, tentu Bapak sekarang sudah mencapai titik sekarang ya. Kapan Bapak pertama sekali memutuskan, oh saya mau ke sini nih, ke bidang pendidikan? Nah, di dalam masyarakat itu dikenal dengan istilahnya passion. Kalau di Cendana kami sebut itu dominant track. Jadi semua orang itu punya tracknya masing-masing. Nah, harus diketemukan apa itu track yang paling dominan. Nah, ketika seseorang dia menemukan tracknya yang paling dominan apa, lalu kemudian dia masuk lagi ke track yang lebih spesifik, maka dia akan bisa berlari dengan sangat cepat. Nah, ketika itu saya menemukan dominan track saya itu apa, dan saya menemukan spesifik track saya itu apa. Nah, kalau dominan track itu ya kita bagi dalam dua. Orang itu bisa berhasil di dalam kehidupannya itu melalui track pertama, yaitu bekerja dengan orang lain, tapi harus go leader. Harus go leader, karena ya hanya dengan go leader kamu baru akan berhasil untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik loh. Nah, yang track kedua adalah bekerja sendiri, yaitu berusaha, berbisnis. Nah, itu dominan track. Nah, setelah Anda temukan dominan track Anda harus temukan apa spesifik track Anda. Nah, bukan berarti kalau kamu
ternyata dominan tracknya adalah bukan bisnis, tetapi dominan tracknya adalah bekerja sama orang lain dan masa depanmu kiamat. Bukan seperti itu. Ternyata banyak alumni-alumni di Cendana ya, yang mereka itu menemukan, saya ini cocoknya di track karir, bekerja sama orang. Nah, lalu ternyata hari ini kita menemukan banyak sekali yang kita sebut Cendana yang leader. Mereka tidak berusaha, tidak punya bisnis, mereka bekerja sama orang. Tetapi ya karena mereka menduduki posisi yang penting di dalam perusahaan, otomatis kan mereka punya income yang baik juga. Nah, setelah temukan dominan track itu, go detail lagi spesifik tracknya apa. Kalau kamu temukan saya ini nggak cocok jadi bisnis, dominan track saya adalah bekerja. Nah, kamu harus cari lagi spesifik track kamu itu apa. Kerja di mana? Kerja di perbankan, kerja di perusahaan yang jualan mobil. Nah, jadi saya menemukan waktu itu ya dengan dibimbing oleh beberapa mentor, dan kebetulan memang waktu itu suka belajar ya, suka belajar melalui buku, seminar, training, workshop ya, bahkan coaching program itu saya ikuti semua banyak, dan di situ ya selangkah demi selangkah di guide dan menemukan ternyata dominan track saya adalah di yang kedua bisnis. Lalu kemudian saya temukan spesifik track saya itu adalah di education. Nah, sejak itu ya saya menghabiskan waktu yang sangat banyak sekali curahan ya, fokus, dan kemudian jadilah seperti hari ini. Kok hari ini saya seperti merinding mendengarkan nyanyian Pak Nugroho. Tapi yang bagus dulu ya. Ya, ini cukup menarik kisahnya, dan bagi Anda semua, saya yakin Anda masih penasaran dengan Bapak Nugroho yang berhasil dari satu kelas untuk menjadikannya satu gedung dalam waktu 17 tahun. Nah, apa cerita di balik itu? Ini hadiah dari Tuhan sih. Di samping itu tentu harus diisi dengan perjuangan. Jadi kalau Tuhan memberikan kepada kita, tapi kita tidak berjuang, ya nggak bisa. Saya selalu mengatakan bahwa Tuhan akan membantu orang yang mau membantu dirinya sendiri. Dan Tuhan hanya bisa membantu orang yang mau dan siap dibantu. Nah, jadi tadi saya katakan bahwa ini hadiah Tuhan. Benar, saya merasakan kami dan teman-teman yang ada di Politeknik Cendana ini, kami merasakan ini adalah hadiah Tuhan yang kami isi dengan perjuangan yang berkesinambungan. Dan ini adalah merupakan sebuah hasil teamwork, bukan saya sendiri secara pribadi. Jadi kami segenap yayasan bergandengan tangan, didukung oleh semua dosen, dan juga utamanya didukung oleh para mahasiswa. Ini contoh yang sederhana, kalau mahasiswa tidak mendukung, mereka di luar mengatakan jangan kuliah di Cendana, Cendana itu nggak bagus ya, kita berusaha sebanyak apapun juga tidak bisa. Jadi ini semuanya adalah merupakan rangkaian sinergitas dari pertama Tuhan memberkati, memberikan hadiah ini kepada kami, dan kami beserta dengan seluruh SDM yang ada di dalamnya, mulai dari kami dari pihak yayasan dengan dibantu oleh staf yang bekerja sama dengan kita, teamwork kita, dan kemudian dari dosen, lalu kemudian didukung oleh para mahasiswa, dan satu lagi adalah masyarakat. Nah, itu makanya dari awal kita telah berkomitmen tidak menjadikan Cendana ini sebagai mesin pencetak uang. Jadi komitmennya adalah mari kita bangun sebuah institusi pendidikan yang benar-benar memberikan sebuah pelayanan pendidikan kepada mahasiswa yang datang kepada kita, dan di dalam waktu 3-4 tahun bersama-sama dengan Politeknik Cendana, mereka bisa nanti berubah menjadi sosok yang bermanfaat bagi banyak orang. Nah, jadi dari perjalanan panjang tersebut yang dimulai dari 17 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 2003 kita memulai, itu kita hanya mulai dengan satu ruangan kantor dan satu ruangan kelas saja. Nah, seiring berjalannya waktu, tahun kedua kita mendapatkan tambahan kelas lagi ya. Di zamannya Benny sudah 3 kelas. Jadi angkatan yang pertama tahun 2003 1 kelas. Nah, lalu kemudian di angkatannya Benny tambah 2 kelas, jadi total 3 kelas. Tambah 1 ruangan kantor, 4 ruangan saja. Nah, lalu kami terus berjuang walaupun waktu itu menghadapi banyak angin, hujan, dan badai. Saya masih ingat sekali, tanpa bermaksud apa-apa tidak ada dendam sama sekali, tidak ada benci, tidak ada marah.
Ya, waktu itu banyak sekali kami mendapatkan terpaan angin hujan dan badai yang mereka mengatakan jangan kuliah di Cendana, tahun depan tutup. Nah, jadi termasuk zamannya Benny banyak juga suara seperti begitu yang mengatakan kepada Benny dan kawan-kawan yang ketika itu memutuskan mau ke Cendana, banyak mereka mendapatkan rumor seperti begitu, jangan kuliah di Cendana, nanti tahun depan sudah tutup. Nah, waktu itu kami duduk bersama dengan para pengurus yayasan dan kembali lagi komitmen bahwa mari kita sama-sama bergandengan tangan, kita tunjukkan tahun depan tidak tutup, malah akan tumbuh berkembang lagi. Seraya kita juga terus-menerus berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong jangan datangkan angin badai. Berikan kekuatan untuk kami menghadapi ini semua. Lalu di tahun 2003, di tahun 2005 ya, generasi ketiga itu bertambah lagi. Nah, bertambah lagi. Waktu di tahun pertama 47 mahasiswa, di angkatan kedua zamannya Benny Suhanda itu sekitar 90 sekian ya, saya nggak ingat, nanti bisa dilihat di galeri, kami ada di sana. Jumlah mahasiswanya, fotonya ada di sana juga, bisa dihitung per kepalanya, nggak sampai 100. Nah, lalu ya di tahun ketiga, angkatan ketiga itu bertambah lagi dan sudah mencapai ya 100 lebih. 130-an atau 150-an, dan seiring berjalannya waktu bertambah terus dan akhirnya sampailah tahun yang lalu kita menempati gedung baru ini. Luar biasa. Dan bagi Anda sebenarnya kalau ini dari saya ya, Anda masih ragu-ragu dengan Politeknik Cendana, sangat-sangat disesalkan sebenarnya. Iya, karena filosofi Bapak Nugroho ini sangat luar biasa. Politeknik Cendana telah menciptakan generasi-generasi baru yang kompeten, alumni yang kompeten tentunya. Kalau saya sebut istilahnya Bapak ini adalah mesin jahit, manusia yang mencetak pria dan wanita sukses. Yes. Pak, satu hal lagi Pak, tentu orang bicara sukses ini, sukses itu, sukses di bidangnya, sukses di karir. Menurut Bapak sendiri, apa arti sukses? Sukses, para motivator di masyarakat kita selalu mengatakan sukses adalah sebuah perjalanan, bukan sebuah tujuan. Success is a journey, not a destination. Artinya adalah kalau sukses adalah destination, berarti sampai di tebing tidak berhenti, tidak melanjutkan lagi. Tapi karena sukses adalah journey, adalah sebuah perjalanan sampai ke tebing, naik lagi ke Siantar, sampai ke Siantar, naik lagi ke Prapat, dan akhirnya Anda akan melihat indahnya Danau Toba. Jadi artinya adalah ya, Anda mencapai sebuah pencapaian, jangan berhenti, tapi lanjutkan perjalanan Anda. Selagi Tuhan memberikan nafas, kaki masih bisa berjalan, otak masih bisa berpikir, kita lanjutkan terus. Dan di Cendana, filosofi sukses, definisi sukses itu adalah getting better, year by year, getting better, month by month, getting better, week by week, getting better, day by day, getting better, hour by hour, getting better, minute by minute, getting better, second by second. Jadi salah satu guru saya ya, dia mengatakan dalam banyak seminar yang dia sampaikan, kalau kita satu hari lebih baik 1% saja, 1% saja lebih baik satu hari. Besok 1% lebih baik dari hari ini. Lusa 1% lebih baik dari ya besok. 365 hari kemudian, 1 tahun kemudian, berarti kan sudah lebih baik 365%. Nah, semangat mau bekerja, Aico, semangat mau bekerja. Kalau hari ini dia 1% lebih bersemangat dari semalam, besok 1% lebih semangat dari 1 tahun kemudian dia akan menjadi sosok yang mau bekerja, bukan mau bekerja terus, tapi sudah menjadi sosok yang mau berjuang, dan itu akan menjadi sebuah bola salju. Jadi seperti api yang tidak pernah padam gitu ya, membara terus semangatnya. Iya. Jadi istilahnya kalau sukses itu tidak berhenti berbuat yang lebih baik tadi. Ya. Kami berharap walaupun ada teman-teman yang tidak berkesempatan kuliah di Cendana juga bisa ya mempraktekkan ini dalam kehidupan mereka. Nah, kalau seandainya 3 basic attitude, 4 important attitude, 5 attitude foundation, dan 5 winning attitude itu mereka terus menerus ya 1% lebih baik ya, getting better even second by second.
Dia salah satunya yang di 4 important attitude adalah bisa dipercaya. Dia 1 tahun kemudian makin bisa dipercaya, 365% makin bisa dipercaya. Itu wonderful sekali. Itu bagaikan kekuatan nuklir itu. Nah, jadi dahsyat ya. Ya, jadi sukses adalah sebuah perjalanan panjang yang kita harus isi dengan getting better, ya, bukan hanya year by year, bahkan sampai second by second. Nah, kalau sudah begitu, ya, maka kesuksesan pasti akan menghadiri kehidupan siapapun juga. Yang istilahnya kita selalu katakan, kalau Anda mempraktekkan ilmu yang satu ini, ya, getting better ini dalam hal karakter Anda, kompetensi Anda, ya, maka ya nasibmu itu seburuk apa, seapes apa, segelap apa, sehancur apa, setidak berguna apa nasibmu itu, tetap kamu akan berhasil meraih kesuksesan dalam kehidupanmu. Nah, untuk Senugroho setelah mencapai yang namanya, kalau kita melihat sebagai orang awam ataupun murid Bapak, tentunya kita sudah merasa Bapak adalah pria yang sukses, pria yang sudah mencapai impiannya menurut versi kita. Nah, menurut Pak Nugroho nih, goal selanjutnya dari Pak Nugroho apa sih? Jadi kembali tadi saya ingin sampaikan lagi, saya tidak merasa saya sudah sukses ya, tapi ini masih dalam sebuah proses ya, dalam sebuah proses. Dan kalau ditanya apalagi goal selanjutnya ya, kami ingin 100 mahasiswa yang datang ke Cendana, 100-nya menjadi Cendana Young Leader. Apa itu Cendana Young Leader? Mereka berhasil di usia di bawah 30 tahun minimal menduduki posisi sebagai supervisor. Dan yang penting bukan posisinya sebagai supervisor ya, tetapi yang lebih pentingnya lagi adalah mereka itu menjadi sosok manusia yang bermanfaat bagi banyak orang. Dan kami berharap tentunya mereka juga menjadi seseorang yang memiliki keyakinan kepada Tuhan di dalam hatinya. Dan kemudian mereka menjadi orang yang berbakti kepada papa mamanya. Dan kemudian mereka itu mandiri secara keuangan. Jadi ini adalah 4 nilai. Pertama adalah ya, mereka itu believe in God, percaya, yakin kepada Tuhan. Kamu yakin kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati Anda. Kamu nggak percaya, nggak meyakini Tuhan, suatu hari ketika dipanggil pulang, mau tak mau, suka tak suka, kamu akan baru bilang, oh ya Tuhan, ampun. Ketika dipanggil pulang, no choice, mau tak mau, kamu harus terima. Tidak ada kesempatan lagi ya? Iya. Nah, jadi jangan tunggu sampai hari tersebut. Nah, believe in God. Kedua adalah pay our respect to parents ya, harus memberikan rasa bakti yang besar kepada papa mama. Tanpa mereka tidak ada kita hari ini. Dan yang ketiga, kita menjadi sosok yang mandiri secara keuangan ya, tidak minta-minta. Dan kemudian yang keempat adalah benefit the society, bermanfaat bagi orang banyak. Dan tentu saja syarat dan ketentuan berlaku, yaitu kalau mereka datang dengan MBS of success. Apa itu M, B, dan S? M itu adalah mau dilatih, B itu adalah bisa dilatih, S itu adalah siap dilatih. Nah, sama mahasiswa kita, Benny, Eric masuk ke ruangan kelas, mau kelas manapun juga tinggal tanya, what are MBS of success? Semua mahasiswa akan teriak ramai-ramai, mau dilatih, bisa dilatih, siap dilatih. Nah, kalau mereka benar-benar mau dilatih, bisa dilatih, dan siap dilatih, akhirnya mereka akan terus berlatih. Kalau mereka terus-menerus berlatih, mereka akan menjadi orang yang terlatih. Nah, ketika mereka menjadi orang yang terlatih, ya tentu mereka akan memiliki kesempatan kesuksesan yang lebih besar dibandingkan dengan orang yang tidak dilatih. Nah, itu sebabnya kami memegang satu filosofi yang sangat penting, bahwasanya kecuali idiot, tidak ada orang bodoh di dunia ini. Yang ada adalah untrained people. Untrained people, orang yang tidak terlatih. Nah, jadi kalau mau berhasil di dalam kehidupan kita, kita harus menjadi orang yang well trained. Apanya yang harus well trained? Nah, itu dia, karakternya harus well trained, kompetensinya harus well trained. Dengan karakternya adalah karakter yang well trained, ya, dia udah jadi orang baik kan? Lalu kemudian dia punya kompetensi adalah juga well trained ya, orang baik. Lalu kemudian punya kompetensi, berkat Tuhan itu akan datang berkelimpahan. Sukses. Berkat Tuhan ya, well-trained, kompetensi. Konversi Sepong TV kali ini berat sekali sebenarnya. Banyak loh nilai yang bisa didapat oleh Pak ini. Luar biasa ini. Iya. Satu lagi, ini mungkin pesan-pesan bagi para viewers. Ini terakhir ya. Ya, mungkin di luar sana banyak para viewers yang masih mencari jati diri. Dia mau di track mana ini? Masih struggle, mungkin di karirnya, di usahanya,
masih belum mencapai namanya titik kesuksesan. Mungkin menurut mereka apa tips-tips bagi mereka, bagi kita juga berguna? Kami punya tim di Politeknik Cendana yang saat ini banyak memberikan coaching kepada khususnya siswa-siswa SMA ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kenapa mereka ini yang kita fokuskan? Ya bukan karena kita mau mereka kuliah di Cendana, tetapi mereka adalah sosok-sosok yang siap untuk masuk ke dunia nyata. Jadi ketika dia masih di kelas 1 SMA, kelas 2 SMA, kelas 3 SMA, istilahnya sekarang kelas 10, 11, dan 12. Nah, mereka dipersiapkan dengan bantuan coaching program yang ada di Politeknik Cendana, sehingga mereka menemukan dia itu ada di track mana. Nah, dia itu ada di track mana. Nah, lalu ya dengan demikian, kalau dia sudah tahu dia ada di track mana, dia akan bisa melaju lebih cepat. Nah, banyak orang yang mereka itu di dalam kehidupannya dia coba jalan ini, ternyata mentok, lalu kemudian dia sudah habis waktu 2 tahun di situ. Dia coba lagi, ternyata nggak benar juga, habis lagi waktu 2 tahun. Dia coba lagi di tempat yang ketiga, 2 tahun habis lagi, total 6 tahun habis. Padahal kalau dia menemukan tracknya itu adalah gimana, baik dominan track maupun spesifik tracknya, kalau dia sudah temukan itu, 6 tahun itu dia sudah bisa berlari dengan sangat cepat. Saya mengambil ilustrasi yang sangat sederhana yang saya sharingkan kepada para mahasiswa yang masuk ke kelas saya. Kamu berdua, Eric dan Benny, mau ke Prapat, dan Anda tahu posisi Anda ada di Jalan William Iskandar, posisi Anda ada di kampus Politeknik Cendana. Saya juga mau ke Prapat, tapi saya tidak tahu posisi saya di mana. Saya lagi ada di tengah hutan ini. Saya tidak tahu koordinat saya di mana. Anda berdua, Anda dengan tahu posisi Anda di mana, Anda dan saya mau berangkat ke Prapat, kira-kira siapa yang akan sampai duluan? Harusnya kita. Walaupun ya, saya berada di hutan yang sudah dekat dengan Danau Toba. Kenapa? Tetap nantinya kamu yang akan sampai duluan. Karena kamu tahu posisi kamu gimana, koordinatmu ada di mana, kamu bisa memutuskan mau ke kiri atau mau ke kanan. Jalan apa yang harus kita lalui? Kamu bisa memutuskan mau dari tol Haji Anit atau mau dari tol Bandar Selamat. Kamu bisa putuskan. Ketika keputusan sudah diambil, kamu sudah mulai bergerak. Sedangkan ya saya masih harus menemukan koordinat saya di mana. Nah, lalu kemudian nggak ada kompas, tidak ada alat navigasi. Akhirnya apa yang terjadi? Saya akan coba-coba. Nah, walaupun sekarang kalau saya menemukan ya arah yang tepat, yaitu saya bergerak ke sebelah kiri saya berjalan 30 menit saja sudah sampai di Danau Toba. Sudah sampai di Danau Toba. Tapi kan saya tidak punya alat navigasi, saya tidak punya kompas. Sehingga kalau saya bergeraknya itu nggak usah ke sana, saya bergeraknya itu ke sini aja, ya, ke sini aja, ya, itu sekitar 10-15 derajat, ya, dari arah yang harusnya, itu juga nggak sampai, itu udah nggak sampai. Apalagi kalau saya bergeraknya ke sana, apalagi kalau saya bergeraknya ke sana, semakin menjauh. Nah, lalu kemudian mahasiswa yang agak pintar mereka mengatakan, tapi kan tetap ada kemungkinan seambilnya ke sini. Saya bilang, ya benar ada kemungkinan, tapi berapa besar persentase kemungkinannya saya bergerak ke arah yang tepat? 0,000 sekian persen. Itulah yang terjadi di dalam kehidupan. Jadi kalau kita bisa memastikan kita itu ada di mana, kan lebih baik daripada kita tidak tahu. Itu sebenarnya temukan dominan track Anda, temukan spesifik track Anda. Jadi pesan terakhir dari saya setelah ini pulang kita, yaitu Anda harus menemukan dominan track Anda, lalu lanjutkan temukan spesifik track Anda. Dengan demikian Anda tahu di mana koordinat Anda dan Anda bisa mengambil keputusan mau bergerak ke utara atau ke selatan, ke timur atau ke barat. Itu yang menjadikan kita berhasil mencetak ratusan cendana yang leader. Per hari ini data yang ada di tangan kita sudah melebihi 500 cendana yang leader. Yang mereka berhasil mencapai minimal posisi supervisor atau manager atau director atau menjalankan usaha sendiri dengan usia di bawah 30 tahun. Tetapi saya tidak begitu bahagia dengan pencapaian cendana yang leader. Karena yang kami mau bukan gelar cendana yang leadernya, tetapi yang kami mau adalah mereka benar-benar menjadi sosok yang memiliki Tuhan di dalam hatinya, lalu mereka berbakti kepada papa mamanya, mandiri secara keuangan dan
memberi manfaat kepada orang banyak. Ini pesan dari kami, semoga bermanfaat. Dan apabila Anda ingin mengetahui lebih banyak lagi bagaimana cara untuk menemukan dominant track, lalu lanjutannya bagaimana menemukan spesifik track ya, Anda boleh menghubungi Politeknik Cendana. Tim kami akan siap membantu Anda. Ada ya banyak hal yang kita bisa lakukan untuk membantu Anda menemukan dominant track. Jadi ada coaching kelas khusus ya. Tapi dari Pak Bro sendiri cendaranya aja udah mantap sekali. Naik udah kelihatan semuanya. Itu sebenarnya udah disusun sekian rupa supaya semuanya jadi sukses. So everybody yang tonton Inside Talk TV hari ini pastinya saya tekankan sekali lagi kalau bisa ulang-ulang video ini selama sampai Anda sukses. Dan pastikan Anda tetap bersama kami di Inside Talk TV di video-video selanjutnya. Bye-bye.